Memodifikasi motor adalah hal yang sangat menyenangkan untuk sebagian orang. Menariknya adalah, memodifikasi motor itu hasilnya kebanyakan akan berbeda-beda. Ada yang akan terlihat keren, ada yang akan terlihat ya gitu. Tapi apakah salah? Sebenarnya ya nggak salah sih. Modifikasi ya bebas-bebas aja, mau kayak gimana juga nggak ada salahnya. Menariknya di sini adalah, kebanyakan anak motor entah dari kapan ya, kayaknya sih udah ada dari dulu. Mereka selalu membanggakan satu hal jika motornya sudah dimodifikasi walaupun hanya minim aja. Yang mana mereka selalu bilang dan bahkan sampai menempelkan stiker di motornya. Hobi kami mahal. Ya, hobi kami mahal adalah tagline yang biasa digunakan oleh anak motor. Tapi sebenarnya tidak semua anak motor melakukan hal ini. Karena sebagian orang aja, bahkan ada yang bilang kalau hal ini adalah hal yang cukup norak. Namun kenapa? Memodifikasi motor aja harus sampai disebut hobi kami mahal. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi, memodifikasi motor tentu aja membutuhkan uang, dan ekonomi semua orang tentu aja berbeda-beda. Disinilah semuanya bermula. Ketika ada orang yang memiliki ekonomi yang pas-pasan, jika mereka memodifikasi motor seharga 1-2 juta rupiah aja, mereka sudah merasa mengeluarkan uang yang banyak. Padahal di sisi lain, bagi orang yang memiliki ekonomi yang cukup, hal tersebut biasa aja. Sehingga orang yang sudah memodifikasi motor dengan budget 1-2 juta aja biasanya ya akan dihina atau direndahkan. Menariknya, ketika direndahkan mereka akan bilang, "Nggak tahu aja lu, gua udah habis berapa ini modifikasi. Sorry bos, hobi kami mahal." Disinilah masalahnya, semua terjadi karena adanya hinaan dari pihak lainnya. Apalagi saat ini sosial media sudah sangat mudah diakses, yang berarti memamerkan modifikasi motor menjadi lebih mudah dan luas. Tapi hujatan malah menjadi lebih mudah datang juga. Dan ketika dihujat, dan jawaban konten kreator di konten tersebut tentu aja jawabannya sama. Nggak tahu aja lu, hobi kami mahal bos. Tapi kenapa mereka bisa bilang hobi kami mahal? Apakah semahal itu? Sebenarnya nggak juga. Ya balik lagi, bagi yang kurang mampu 1-2 juta termasuk mahal. Bagi yang mampu ya udah cukup aja. Tapi kenapa harus banget sampai ngomong hobi kami mahal? Sebenarnya mereka hanya ingin dihargai, bukan ingin dihujat. Sehingga pada akhirnya mereka butuh validasi dan menjadi haus validasi. Tapi kenapa mereka butuh validasi? Sebenarnya bukan kaum hobi kami mahal aja yang butuh validasi. Karena pada dasarnya semua orang sebenarnya butuh validasi. Yang mana setiap orang ingin eksistensi atau keberadaannya terdeteksi. Yang berarti validasi membuat seseorang merasa berharga, diakui, dan ada. Tapi tidak semua validasi itu positif, karena ada sisi negatif dari validasi. Dan sisi negatif validasi adalah ketika hidupnya hanya didedikasikan hanya untuk validasi aja. Seolah pengakuan adalah mata air yang bisa menghidupkan diri. Padahal tidak, validasi bukan seperti itu. Karena jika validasi negatif dilakukan, faktanya malah akan lebih banyak orang yang iri ketika kita, misalnya naik motor modifikasi hedon yang tidak semua orang mampu lakukan. Yang berarti pada akhirnya hanya sedikit aja yang ikut berbahagia dengan hal itu. Menariknya di sini adalah, kebanyakan anak motor itu masuk dalam kategori validasi negatif. Mereka ingin membuktikan kalau mereka juga mampu yang dilakukan oleh ekonomi cukup. Padahal nggak gitu juga, karena masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk memvalidasi diri kalian. Misalnya dengan modifikasi yang keren tapi dengan harga yang terjangkau. Ditambah orang-orang yang suka banget memvalidasi hobi kami mahal ini kebanyakan hasil modifikasinya yang cukup aneh. Misalnya kalau zaman dulu ada tuh yang modifikasi motor matic menggunakan speaker. Ya mirip sound horek lah tapi versi motor. Ya emang sih mahal, modifikasi sound ya pasti mahal. Tapi ya gimana ya, hasil modifikasinya nggak perlu divalidasi lagi. Mahal iya, keren ya gimana ya. Kemudian selain itu, biasanya validasi hobi kami mahal ini sering dilakukan oleh kebanyakan orang yang menggunakan motor batangan tapi jari-jari. Misalnya, motornya Kawasaki Ninja 250, pakai velg jari-jari, bannya cacing, menggunakan headlamp biled, pakai helm full face, dan menggunakan baju yang bertuliskan hobi kami mahal. Menariknya, terkadang orang yang seperti ini biasanya menggunakan Kawasaki Ninja 250 Karbu, yang harganya saat ini udah lebih murah dari Honda Beat baru. Terus menggunakan velg jari-jari yang harganya cuma 1 jutaan sepaket. Lalu menggunakan modifikasi biled yang harganya juga 1 jutaan kurang lebih. Jika ditotal dari harga motor dan modifikasinya, orang tersebut tidak mengeluarkan uang lebih banyak daripada beli Honda Beat baru. Jika sudah begini, dari mana hobi kami mahalnya? Kemudian selain motor batangan, biasanya sih banyak juga user matic jari-jari yang melakukan validasi ini.
Dengan modal ceperin motor, repaint velg, bobok knalpot, ganti lampu LED atau bilet, langsung bilang hobi kami mahal. Bahkan bisa dibilang user Matic ini yang terburuk dalam hal validasi. Mereka sampai bilang hobi kami mahal setara hobi Sultan. Biasalah. Masalahnya, Sultan mana yang memodifikasi motor Matic-nya pakai velg jari-jari? Saya yang nggak tahu. Namun, apakah perlu memvalidasi diri dengan menyebutkan hobinya setara dengan hobi Sultan? Jawabannya tidak, dan hal itu tidak membuat kalian lebih keren. Karena pada akhirnya, memodifikasi itu dinilai dari selera. Walaupun memang uang juga dibutuhkan, tapi selera lebih penting di sini. Jadinya, ya, modifikasi itu seperti seni. Yang berarti tugas modifikasi gimana caranya motornya menjadi mengesankan tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Menariknya, untuk motor modern sebenarnya tidak perlu dana banyak untuk menjadi mengesankan. Karena pada dasarnya motor modern ya udah cakep. Misalnya di Honda Vario 160D. Motor ini memiliki aura bapak-bapak banget awalnya. Tapi kalian bisa melakukan repaint velg. Harga repaint velg biasanya kisaran 300 ribuan tergantung tempatnya. Kemudian selain itu kalian bisa ceperin sedikit motornya. Harga ceperin motor ya kurang lebih 200 ribu lah. Selain ceperin, kalian bisa menggunakan bilet. Kalau mau yang proper harganya bisa sampai 2 jutaan lebih, tapi kalau mau yang biasa aja bisa cuma di 1 sampai 1,5 jutaan. Kemudian selain itu pakai knalpot aftermarket yang ada DB killernya. Ini tergantung sih, ada yang 250 ribu, ada yang sampai jutaan. Katakanlah kita pakai yang 1 jutaan biar sedikit lebih keren. Kemudian jika mau lebih lanjut, kalian bisa pakai shock belakang tabung. Harganya juga bervariasi, mulai dari 500 ribuan misalnya pakai merek DPS. Atau mau mahalan dikit ada YSS atau bahkan Ohlins. Tapi sesuaikan aja dengan warnanya, jangan berpatok sama harga. Dan terakhir ganti stiker aftermarket Honda Vario. Jika dikombinasikan semua tidak sampai 5 juta rupiah. Modifikasi kalian sudah sangat proper. Tapi 5 juta masih mahal. Ya bisa aja sih lebih murah, cuman modal ceper, repaint velg dan ganti striping. Motornya bisa jadi cakep juga. Intinya modifikasi bukan hanya sekedar menonjolkan barang. Modifikasi itu tentang menyalurkan hasrat seni ke dalam media. Dan medianya di sini adalah motor. Menariknya, modifikasi proper biasanya bukan karena mahal, tapi sebagaimana motor tersebut menjadi lebih minimalis daripada sebelumnya. Terlebih lagi, permainan warna juga sangat penting di modifikasi motor. Jadinya, iya, modifikasi semua tentang selera. Kalau seleranya bagus, walaupun uangnya ngepas, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau seleranya jelek, walaupun uangnya berlimpah, hasil akhirnya pasti akan sedikit absurd. Jadinya, ya, tidak perlu validasi, hobi kami mahal. Karena pada akhirnya apa yang membuat enak dilihat itulah yang mahal. Namun bagaimana dengan orang yang suka dengan balap? Kelupaan nih, biasanya orang yang suka balap ini yang paling sering dibilang hobi kami mahal. Ya balik lagi, semahal apapun paket bore up kalian, jika racikannya tidak pas dan joki yang bawa juga tidak bisa melakukan start yang baik, tetap aja motor itu pasti akan kalah. Ditambah kalahnya sama motor yang modifikasinya nggak mahal alias cuman pakai ilmu. Jadinya iya, modifikasi tidak selalu harus mahal, tapi harus memiliki selera. Jadi kesimpulannya, apakah hobi anak motor itu mahal? Jawabannya tergantung. Dan yang pasti, hobi modifikasi tidak harus selalu mahal. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak kalau modifikasi harus mahal? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.